rangkaian daripada iman sebagai dasar, pijakan dasar untuk melaksanakan ibadah. Lalu idealnya berikutnya ketika orang sudah melaksanakan ibadah itu adalah bagaimana seseorang itu bisa menghayati, bisa merasakan, bahkan menikmati ibadah. Kira-kira jenengan sudahkah bisa merasakan bedanya ketika subuh panjenengan sholat berjamaah dan ketika sholat subuh cukup di rumah? Pokoknya dikerjakan sholat subuhnya. Beda rasanya di hati kan? Ada ketenangan, ada, nah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, wabil khusus pengurus Masjid Raudhatul Jannah dan semuanya calon-calon tetap penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas izin Allah, rahmat Allah, kita bisa melangkahkan kaki, kita memiliki kemauan untuk menggerakkan anggota tubuh kita berangkat menuju rumah Allah guna melaksanakan sholat subuh dan mengikuti kajian subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita, senantiasa menyehatkan kita, senantiasa membimbing hati kita semuanya. Dan insya Allah kita termasuk orang yang kaya dunia, kaya akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan tema, napa tema ini? Ibadah itu untuk diamalkan dan dirasakan. Ngoten nggih. Pertama tentu standarnya kita itu harus iman. Iman itu ibadah hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada qadar Allah, takdir Allah. Nah, semua yang kita imani itu berdampak pada kesadaran untuk melaksanakan. Maka muncul rukun Islam. Rukun Islam yaitu ada syahadat, ada sholat, ada
puasa, ada zakat, ada haji. Semuanya itu harus dilaksanakan. Nah, rangkaian daripada iman sebagai dasar, pijakan dasar untuk melaksanakan ibadah. Lalu idealnya berikutnya ketika orang sudah melaksanakan ibadah itu adalah bagaimana seseorang itu bisa menghayati, bisa merasakan, bahkan menikmati ibadah. Kira-kira jenengan sudahkah bisa merasakan bedanya ketika subuh panjenengan sholat berjamaah dan ketika sholat subuh cukup di rumah? Pokoknya dikerjakan sholat subuhnya. Beda rasanya di hati kan? Ada ketenangan, nah begitu. Tentu ini bagi yang sudah bisa istiqomah rutin subuh berjamaah. Ketika sudah orang itu melaksanakan terus-menerus, lalu di situ kemudian sudah merasa ketergantungan dengan jamaah itu, suatu saat karena ada aktivitas tertentu, terus kebablasan. Apa kebablasan itu? Gak ikut berjamaah, tangi moro-moro jam 4:30. Ya Allah, aku mau gak melok jamaah. Standarnya ya sholat saja subuh gitu, yang penting gak keluar waktu. Ya Allah, gak melok ngaji. Ya Allah, gak melok sarapan. Siji mana itu? Berarti itu fisik yang hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dasar daripada tema ini di surat An-Nahl ayat 125 kalau nggak salah. Itu ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang yang takwa. Nah, takwa itu selama ini yang kita pahami apa? Yang kita ketahui artinya. Takwa adalah melaksanakan seperti di khutbah-khutbah kan itu. Takwa adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, melaksanakan. Standar itu, takwa itu melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Terus rangkaian berikutnya, ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, dan Allah menyertai orang-orang yang muhsin. Ahsana yuhsinu nek cara Jawa iku bagusi, ngapiki. Hubungannya dengan takwa dan muhsin itu apa berarti? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi bukan sekedar melaksanakan, tapi di situ dia memperbaiki apa yang dilakukan itu. Baik, apik, seperti sholat itu kan diantaranya juga standar ketakwaan seseorang. Standarnya sholat wajib 5 kali sehari semalam. Laksanakan sholat itu. Subuh dilaksanakan 2 rakaat, zuhur dilaksanakan 2 rakaat, asar dilaksanakan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Standarnya kan begitu. Maghrib 3 rakaat, isya 4 menjadi 17. Sesuai dengan waktunya. Rentang waktu subuh antara jam 4 sampai jam 5:04 umpamanya begitu.
Di situ orang masuk kategori takwa. Zuhur antara jam 11.30 umpamanya sampai jam 3. Jam 2 dilaksanakan ya takwa orang itu. Jam setengah 2 melaksanakan ya takwa. Jam 1 ya takwa. Artinya karena melaksanakan sesuai dengan standar waktunya. Tapi nanti ada nilai muhsinnya. Apa muhsinnya? Ketika sholat subuh umpamanya waktunya mulai jam 4 sampai jam 5.30 sekarang menyebut itu. Dari sisi muhsin kebaikan itu tentu beda orang yang melaksanakan sholat subuh di awal dengan yang di tengah atau di akhir dari nilai moral itu. Yang salat sendirian standarnya subuh silakan, itu sudah menggambarkan ketakwaan. Tapi beda tentu dengan yang berjamaah. Salat di rumah, salat subuh boleh sesuai dengan waktunya, dengan syarat-syaratnya. Tapi beda kalau orang itu salatnya di masjid. Jadi mencari kebaikannya tadi itu, melaksanakan tapi bagaimana yang baik. Setelah selesai salat subuh berjamaah pulang, sudah bagian daripada takwa. Untuk lebih baik lalu nambah dengan ngaji. Loh. Niki wau sing ndelek salat subuh nggih nderek ngaji sedaya ta? Kan ana sing mulai to. Ya mungkin mulai karena ada tugas yang lain, tentu beda dengan mulai karena mau tidur lagi. Kan ada yang gitu. Pokoknya dilaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktunya di awal, terus mari ngono turu maneh. Ngoten niku wonten nggih. Tapi ten mriki mboten wonten nggih. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari contoh tentang sholat subuh atau sholat yang lain mana itu dari sisi mengamalkan sholat. Rasul menyatakan innal malaikata tusalli ala ahadikum. Sesungguhnya malaikat itu mendoakan. Tapi bahasanya itu bersolawat. Sebagaimana malaikat juga bersolawat pada Rasul. Nggih. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat itu bersolawat kepada siapapun di antara kamu. Bahasanya itu bukan sekedar mendoakan, tapi bersolawat. Lebih tinggi itu. Kepada siapapun di antara kamu. Kamu yang bagaimana? Madama fi musallahul ladzi yusalli fi, selagi ia sabar berada di tempat ia melaksanakan sholat itu. Sabar itu dalam arti apa? Ya mboten ngobrol. Sabar untuk tetap berada di situ, melanjutkan dengan zikir, melanjutkan maca Quran, melanjutkan ngaji, kan gitu toh. Watakulu dengan sholawat dan doa, Allahumma sholli alaihi, ya Allah sholawatmu limpahkan kepada hambamu ini. Insya Allah kita semua termasuk. Terus apalagi warhamhu, dan rahmati hambamu ini. Nah ini bagian daripada orang-orang yang dirahmati Allah di situ. Warhamhu. Lalu doa malaikat, waghfirlahu, maghfirahmu ya Allah, curahkan kepada hambamu ini. Nah, maka ketika orang ini sudah bisa merasakan daripada jamaah subuh, kemudian lalu juga ikut merasakan kajian-kajian, maka berat untuk meninggalkannya itu. Kenapa? Karena sudah merasa masuk. Ya Allah, aku mau bisa mek salat tok boleh kesusu. Berangkat sesuai dengan nggih, ngoten nggih. Kayak ngaji lah, ngoten nggih. Kan ono sing ngaji ku terpaksa. Sungkan rek suka duduk ngarep gak melok ngaji. Beda. Nah, maka disitulah bagaimana kita ini
sesuai dengan arahan tadi itu, kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, maka takwa. Tapi bagaimana lalu ketakwaan itu dibungkus dengan kebaikan dan kesempurnaan. Bahasanya adalah idealnya, yang ideal. Ada standar, apa standar itu? Ya kurang standar, wis pokoknya sudah sesuai. Tapi ini iso iku sing apik. Kayak wong lanang ngekei blonjo bojo niku lho, Pak. Standarnya kan memberi sesuai dengan kebutuhan, kan gitu tuh. Terserah mau diminta dulu apa tidak usah diminta dulu. Yang bagus tentu tidak usah diminta dulu, langsung brekno sesuai dengan standar operasional dalam rumah tangga itu, kan gitu. Butuhnya 5 juta pun jenengan gak ada 10 juta, wajibnya dikasih 5 juta itu. Terus biasanya jenengan itu dijaluk sih apa dikekno langsung? Ini kak dijaluk yang menengai kan ya. Standarnya. Nah, lalu yang muhsin bagi seorang istri itu nanti sing apik iku gak usah dijaluk, wis dikekno. Kan gitu toh. Iki dik jatahe. Lho saiki gurung butuh lho Mas, wis kowo timangane ku malah pas butuh ya jaluk pas aku lho, iya toh. Malah-malah iso ATM dikekno kabeh ngono. Bablas iki gitu. Nah, yang lebih bagus lagi bukan memberi tanpa diminta sesuai dengan kebutuhan, tapi sing luwih apik itu apa? Memberi tanpa diminta dan nek ngekei gatik dihitung berapa kebutuhannya. Lho ngono kan siji mana itu. Maka ada tingkatan kedermawanan itu, ada tingkatan sakhaun, ada tingkatan judun, ada tingkatan karimun. Sakho itu memberi ketika diminta, jud itu memberi tanpa diminta, karimun itu memberi tanpa diminta, dan ketika memberi nggak pakai dihitung. Sama ini kira-kira itu nanti nilainya beda di depan istri itu, betul Bu nggih? Sing duwe bojo lho ya. Ya Allah, bojoku lucu apik lho. Oh, poe dibrekno nang aku. Wis gak dihitung. Ngoten nggih. Wis gak ono wong lanang kaya ngono. Anjene ya iku bojone. Tapi kan muhsin, karimun itu di situ. Ma akraman nisa illa karim, tidak seorang pun laki-laki yang mampu untuk bersifat karim terhadap istrinya. Ya tidak, Bu. Pokoknya memperhatikan, pokoknya intinya bagaimana supaya istri itu bahagia kan gitu tuh. Sesuai dengan standar suami. Suami itu tingkatan suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Nah, ulangi lagi Pak nggih. Singkatan suami apa Pak? Suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Pokoknya targetnya seorang suami itu membahagiakan istri. Itulah mulianya seorang suami. Lalu suami yang cerdas itu tahu kira-kira istri paling bahagia itu diberi apa? Tidak tidur apa diberi apa? Diberi. Paling bahagia istri bisa tidur apa diberi duit, Pak? Ya itu. Pun gak usah diminta. Itu tingkatan muhsin. Standarnya itu adalah wajib yang diberikan itu. Tapi nek iso gak usah dikek, gak usah dijaluk. Nek iso maneh, pokoknya gak usah dihitung berapa kebutuhannya. Ono piro brekno kabeh. Suami kok lho, itu contoh. Dalam hal ibadah kepada Allah juga begitu, ada standar. Ada idealnya, sempurnanya bagaimana sehingga di situ Allah senang dan cinta. Jamaah, dalam kesempatan yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Apabila kamu merasa
senang, merasa tenang, merasa bahagia ketika bisa berbuat baik. Idza sarratka, membuat dirimu senang, bukan syarrun loh, bukan ya, bukan, tapi sarrun itu senang. Kalau shin beda mana artinya ini. Sarratka, membuat kamu senang, surur. Kapan kamu bahagia dan senang? Ketika berbuat baik. Hasanatuka, kebaikan-kebaikan kamu, beribadah. Lalu kamu senang dengan itu, kamu tenang dengan ibadah itu, nyaman dengan ibadah itu dampaknya. Wasa'atka, dan kamu merasa sedih, merasa susah, merasa galau, merasa takut. Sayi'atuka, perbuatan-perbuatan jelek kamu. Ya Allah, aku kok melakukan itu. Nah, gitu kan. Ada rasa takutnya nanti akan disiksa oleh Allah. Nanti akan berdampak pada keburukan dalam kehidupannya. Artinya itu merasakan juga. Kan ada orang itu kalau nggak berbuat dosa malah nggak enak. Betul? Kalau nggak berbuat dosa malah nggak enak. Tapi ini dijak ibadah, wangel, loh, ngono loh Pak. Bedanya kan di situ. Berarti kan tingkatan sesuatu itu bisa dirasakan. Nah di sini adalah ketika kamu berbuat baik, kamu merasa senang, merasa tenang, merasa bahagia. Wasa'atka, dan menjadikan kamu susah, galau, cemas ketika berbuat buruk. Fa'anta mukminun, maka kamulah sebetulnya orang yang mukmin itu. Artinya idealnya orang beriman itu merasakan apa yang iman itu kan harus lalu dampaknya kan harus aplikasinya kan dikerjakan. Setelah dikerjakan itu bisa merasakan apa yang dikerjakan itu. Kalau dosa ya merasa berdosa. Kan ada orang itu kalau berdosa itu nggak merasa sama sekali berdosa. Lapo mikir dosa, lapo mikir mati, lapo mikir akhirat. Kau usah dipikir, urip ya saiki ya saiki. Sing penting pokoke urip iku seneng. Lho ngono. Wonten apa mboten ngoten iki tiyang ngoten niku. Ada itu. Kau usah mikir mati, lapo mikir mati, urip kok mikir mati. Saiki, mati ya mati, kau usah diurusi. Mati lah teko dhewe ya. Hati-hati kon lho ya, engko mati kon disiksa karo malaikat kono kuburan. Sapa ngomong iku mati iku disiksa karo malaikat itu. Lho kan jirin ustaz-ustaz kan ngono. Lho kebetulan sing kayak ngono ya kan sedotor paham, wis pokoke ngerti. Jirin ustaz sapa? Wong mati iku lho malah enak. Lho kok iso ngomong enak kon? Lah buktine wong mati kerasan kabeh kan sing balik kok. Oh, ana wong iku kasih ngono iku. Itu kan menit disiksa neraka kon. Enak nek neraka, kumpul karo bintang film-film iku. Ngono atine. Ya, kadang mati atine. Nah, itulah hubungannya dengan hati. Karena itu, bagaimana melakukan sesuatu itu dengan hati, dengan rasa, penghayatan. Nah, di situ. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri bagaimana? Kan setiap ibadah-ibadah itu kan Rasul memberikan penilaian. Untuk dirinya juga begitu. Salah satunya adalah sholat. Apa komentar Rasulullah tentang sholat? Dalam suatu hadis, ya, hubbiba ilayya min dunyakum, menjadikan aku senang di dunia itu. Aku cinta di dunia itu. Apa yang paling saya senangi? Siji, aku senang itu senantiasa berparfum, adib. Terutama ketika kumpul banyak orang, terutama termasuk ketika sholat. Makanya kita disunnahkan sebelum sholat itu untuk mandi, barangkali banyak keringat atau apa itu. Terus parfum. Tapi tentu parfum itu juga yang standar, yang sekiranya kalau kanan kiri itu
Apa? Iya Pak, kan ada yang minyak ibu parfum tapi ketika orang suara apa ketika lewat itu minyak opo kira ya di situ Rasul senang sehingga sampai orang itu untuk menarik ini minyak hajar aswad minyak apa kuno yo ar-raudhah macam-macam aja monggo sing seneng tapi Rasul senang ini minyaknya Rasul. Lalu An-Nisa, Rasul itu senang kepada wanita. Dalam arti apa? Ya tentu wanita yang solihah. Standar dalam arti senang itu apa? Karena apa? Dari wanita yang soleh itu juga akan menghadirkan keturunan wanita-wanita yang solihah. Jadi senang terhadap seneng aku nanti wong wedok itu api kelakuan lho ngono. Di samping memang Rasul juga senang kepada istrinya gitu loh. Dan memang kan orang kalau hubungannya dengan nafsu kan memang wong lanang harus nafsu sama wong wedok toh. Jangan sampai lanang padha mbek lanangi. Jeruk minum jeruk lah. Nggih mboten. Cuman nanti bagaimana tetap suci. Kalau toh orang itu suka sama seorang perempuan itu tetap suci nanti itu dengan cara melalui saluran yang syar'i kan gitu toh. Lalu yang ketiga wajulat qurratu aini fis shalah. Dan telah tertanam di dalam hatiku aku itu paling merasa puncak kebahagiaan di dunia itu ketika saat sholat. Qurratu aini keteduhan hati, ketenangan jiwa saat sholat. Berarti kan Rasul apa? Sangat menikmati sholat. Bukan hanya melaksanakan, tapi menikmati sholat. Nah, mudah-mudahan jenengan berjalan ke sana, bisa menikmati sholat. Sholat yang mana? Ya tentu pertama sholat yang wajib. Tapi akan lebih bisa dirasakan lagi setelah yang wajib itu adalah sholat-sholat yang sunnah. Ada sholat, itu kan wajib, itu kan standar Pak. Standar wajib Pak. Kalau bisa itu muhsin itu bukan cukup wajib. Tapi bagaimana menambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Sholat duhanya, sholat witirnya, sholat malamnya, dan seterusnya itu. Dan di situ paling bisa menikmati itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka dicoba ini, kenapa kok begitu Rasul menyatakan aku paling menemukan puncak kebahagiaan di dunia ketika sedang sholat. Ternyata itu tidak lepas dari latar belakang sholat itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, ibadah sholat itu kan ibadah yang spesial dalam arti apa? Perintah sholat itu tidak dilewatkan malaikat Jibril. Kalau yang lain-lain itu kan melalui wahyu, melalui malaikat Jibril. Tapi ini langsung diundang oleh Allah melalui perjalanan Isra Mi'raj. Nggih. Kalau di Al-Qur'annya kan tentang perjalanan Isra di surat Isra itu yang ayat Al-Isra itu. Kemudian ke Sidratil Muntaha itu kan ada surat An-Najm ayat 12 itu. Afantumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kamu meragukan, menganggap main-main ala ma yara terhadap apa yang beliau lihat, apa yang beliau saksikan? Walaqad ra'ahu, sungguh-sungguh Rasul itu melihatnya, nyata melihatnya. Ada menafsirkan bertemu dengan Allah, ada di situ bertemu lagi dengan Jibril.
nazlatan ukhra, pada kesempatan yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Indah jannatul ma'wa, di sanalah jannah. Jannah ini apa? Surga. Ma'wa, tempat kembalinya manusia. Tentu manusia-manusia yang beriman. Sidratil muntaha. Jenengan nggak tahu di mana itu. Malaikat Jibril tidak juga bisa menembus. Yang menembus adalah Rasulullah. Maka Jibril menunggu. Di situ yang ada Rasul itu hanya kekaguman-kekaguman. Dari kekaguman itu muncul pernyataan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Dapat respon, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu respon. Assalamu alaika, salam untukmu. At-tahiyyatul, segala penghormatan. Al-mubarakatuh, segala keberkahan. As-sholawatu, segala sholawat. At-thayyibatu, segala kebaikan. Semuanya lillah, milik Allah. Begitu kagumnya dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Sehingga yang muncul hanya kekaguman-kekaguman. Kemudian dapat salam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, salam untukmu wahai nabi. Beliau menjawab, yang diingat dalam jawaban itu adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam itu untuk kami dan untuk hamba-hamba yang soleh. Maka ada salah satu sholawat bentuk kekaguman terhadap peristiwa itu, sholawat namanya sholawat tarhim. Gambaran daripada peristiwa itu dalam bentuk sholawat tarhim disusun oleh salah seorang guru besar ulama Al-Azhar, namanya Syekh Khalil Mahmud Al-Qushairi. Syekh itu kalau di sini profesor, sana Syekh. Nggak tahu mungkin dengan sering mendengar atau apa itu, tapi mungkin selama ini ya mungkin karena nggak tahu artinya ya. Coba saya baca nggak apa-apa ya. Wa ilal muntaha rufilta kariman, wa ilal muntaha rufilta kariman, wa sami'tan nida alaika salam. Ya karimal akhlaq, ya Rasulullah, sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Enak Pak? Ngantuk, merasakan. Jadi coba saya artikan ya. Sebetulnya kan panjang gitu Pak. Kalau dari pertama itu sholat itu hubungannya dengan sholat. Oke. Kalau hubungannya dengan sholat kan begini. Ya man asra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamuniyam. Ya man asra, wahai sang junjungan yang diperjalankan oleh zat yang al-muhaimin. Muhaimin itu zat yang menguatkan, Allah. Lailan, di suatu malam, nilta, engkau memperoleh apa yang kau peroleh, wal anamuniyam, sedang saat itu manusia, sedang anam itu tidur, anam itu manusia, niyam itu tidur. Fataqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis sama' wa antal imam. Maka engkau bergerak
ke depan untuk melaksanakan sholat. Fasalla kullu man fis, maka sholatlah makhluk-makhluk yang di langit, wa antal imam, dan engkau menjadi imam. Kan begitu kan? Terus wa ilal muntaha, nah ke sidratil muntaha engkau diangkat oleh Allah kariman dengan penuh kemuliaan. Wasami'tan nida, saat itu engkau mendengarkan suara memanggilmu, alaikas salam, salam untuk wahai sang nabi. Jadi dari terangkat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, terdapat ucapan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, ada dialog. Terus jawab lagi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Nah tadi itu diantaranya tergambar di sholawat tarhim tadi itu, yang disusun oleh Syekh Khalil Mahmud Al-Qushairi itu. Jadi ketika itu bisa dihayati Pak, orang bisa Allah ya. Dan itu tadi terkait dengan surat An-Najm tadi kan. Afatumarunahu ala ma yara, apakah engkau meragukan terhadap apa yang dilihat? Walaqad ra'au, sungguh-sungguh ia melihat dalam bentuk, dalam kesempatan yang lain. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah peristiwa yang melatar belakangi sholat. Begitu kenangan yang indah seperti itu, begitu membahagiakan, kan rasanya tidak ingin terpisah lagi gitu loh. Maunya ya sudah di situ aja. Tapi oleh Allah, karena masih Rasul ditugaskan untuk menyebarkan syariat sholat, maka Nabi tetap kembali. Kembali ke dunia lalu menyebarkan sholat. Lalu beliau juga melaksanakan sendiri sholat itu minimal yang 5 kali. Tapi Rasul kan nggak cukup yang 5 kali itu, menikmati dengan sholat-sholat yang lain tadi. Jadi hubungannya dengan latar belakang tadi itu. Sehingga apa itu? Motivasi orang beribadah. Yang melatar belakang orang beribadah itu mempengaruhi apa yang dirasakan dari apa yang dilaksanakan itu. Jamaah, apa ya hubungannya dengan Isra Mi'raj kan, walaupun sudah terlewat. Karena ini urusan sehari-hari juga gitu. Gampangannya kan Isra Mi'raj itu salah satunya ada latar belakangnya untuk menghibur Rasulullah. Sebelum perjalanan Isra Mi'raj, Rasul kan diuji oleh Allah sehingga hatinya sempat galau, sempat hatinya sedih. Sehingga orang sering mendengar istilah Amul Huzn, tahun itu penuh dengan rasa sedih. Rasul apa? Bagaimanapun seorang nabi juga punya rasa sedih sebagai manusia. Kenapa? Ketika ia berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Nggih napa mboten? Puncak kebahagiaan ketika bersama dengan yang dicintainya, puncak kesedihan ketika berpisah dengan yang dicintainya. Betul. Makanya konsepnya ahbib haunamma. Kalau kita cinta kepada makhluk Allah, wajar-wajar saja ya. Kalau terlalu berlebih-lebihan, lalu seakan-akan nggak bisa terpisah. Itu kalau betul-betul terpisah, sakit rasanya. Di mana rasanya sakit itu? Di sini apa di sini? Nah, Rasul merasakan itu. Kenapa? Ya betul, memang nggak salah. Begitu cintanya kepada Khadijah, karena memang beliaulah wanita yang betul-betul ya satu cinta pertamanya, lalu wanita yang paling banyak mensupport, akhlaknya begitu, termasuk semuanya yang dimiliki hartanya dicurahkan sepenuhnya. Sugi kan Khadijah itu, tapi hartanya sepenuhnya diserahkan kepada sang suami untuk dikelola dan untuk ini. Mulane sampean kepen kaya ngono ndelok wong wedok rondo sing sugi. Mari ngono diserahno. Wis Mas, terserah kun, dhuwitku terserah sampean gawe apa, wis pasrah aku sampean, pokoke sementing apik ngono. Angel Pak tapi yen. Apa mana sampean rapi mek bondo dengkul tok. Sing sugih sing kono sing ayu kan. Mbah nek gak tepak sing wedok, nek gak solihah bisa dadi buruh sampean. Apa buruh iki? Pembantu dikongkan-kongkoni ae. Nek gak tepak dijenggur sing lanang.
kon rabi mbek aku ben bondo apa kon kate macem-macem kon. Nggih napa mboten? Nah, iku nek gak solihah, Pak. Tapi nek solihah, wow, wis terserah sampean Mas, duit tak serahno semuanya, apa yang kumiliki adalah untukmu. Itu Rasul merasakan betul ya Allah, sempurna cintanya. Nah ternyata oleh Allah akhirnya dipisahkan, sedih Rasulullah. Lalu orang yang mensupport berikutnya adalah pamannya Abu Thalib. Sedih, ternyata itu yang selama ini mensupport, membackup, tapi sedihnya juga karena ketika mati belum beriman. Sedih. Nah kesedihan itu lalu apa itu? Diberi hiburan oleh Allah. Sehingga Isra Mi'raj kan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Intinya linuriyahu min ayatina, dalam perjalanan Isra itu agar aku memperlihatkan ayat-ayatku. Di situ lalu kagum tok isinya itu. Subhanallah, at-tahiyatul mubarakatuh. Maka perjalanan itu, Pak. Dan ini perjalanan spiritual, Pak. Perjalanan malam hari. Nih, perjalanan malam hari tidak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beda lagi, Pak. Kalau perjalanan malam hari dari Maru ke Kenjeran, itu arane begadang, Pak. Kan gitu, Pak. Tapi ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk memperlihatkan ayat-ayat aku. Loh, di situ menemukan hiburan. Makanya di situ juga konsep wisata rohani, wisata hati orang itu supaya bagaimana ada suasana fresh itu. Yo nek iso aja ndok omah wae, yo perlu mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku mana? Ya ke tempat-tempat yang di situ ada suasana baru. Apa lihat ombak di laut berdebur itu, atau lihat bagaimana daerah pegunungan, apa lihat air yang mancur, semuanya itu bagian dari ayat Allah Subhanallah. Jadi bisa akhirnya maknanya bahwa itu bisa tadabbur alam, Pak. Apa tadabbur alam itu? Melihat ayat-ayat Allah lalu muncul Subhanallah, Engkau telah menciptakan begitu indahnya alam ini ya Allah. Ngono. Pun balik, Rasul merasakan itu semua, terhibur dengan itu semua. Apalagi beraudensi lagi dengan Allah tadi itu. Itu rupanya sulit untuk terlupakan. Kan kalau kisahnya salah satu di antara nabi yang masih dirahasiakan oleh Allah dan ada yang mengatakan masih itu kan seperti Nabi Idris. Ketika dijak jalan-jalan sama malaikat untuk mengeliling antara surga neraka, sama di surga itu kerasan gak mau kembali loh. Nah Rasulullah maunya ya begitu terus gitu loh, tapi karena punya tugas yang mulia tetap kembali menyebarkan sholat. Nah bagi Rasulullah sendiri akhirnya ada latar belakang seperti itu, maka wajar aku menemukan ketenangan, kebahagiaan, merasakan itu ketika sedang sholat, utamanya ketika sedang sujud. Nah disitulah Imam Al-Ghazali lalu merespon dengan kata-kata as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itulah sarana mi'rajnya orang-orang yang beriman. Ketika anggota paling mulia kepala diletakkan sejajar dengan anggota yang paling rendah dari manusia, apa itu? Kaki. Coba sampean nonton di tonggo terus moro-moro sikil sampean tumpak nondok kepala tonggo sampean. Apa kira-kira? Wah, ini tercapik-capik harga diri itu. Tapi jenengan di hadapan Allah, anggota yang paling utama kita itu diletakkan sejajar dengan anggota yang paling hina, yaitu kaki. Maka saat itu yang muncul adalah Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Al-A'la, tertinggi. Tertinggi itu berarti apa? Menggambarkan Allah yang tertinggi, kepala di sini, tapi hati kita, ruh kita ke sana.
Itulah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Itu berarti merasakan, menghayati. Maka saat itulah merasa paling dekat dengan Allah, termasuk orang yang kita semuanya itu. Saat itulah orang paling dekat dengan Allah ketika sujud ayyakuna sajidan. Maka di situ ada anjuran diantaranya nanti doa-doa muncul, tapi tentu dengan syarat doa yang jangan bahasa selain yang diajarkan Rasulullah. Karena itu sudah mahdhu, murni, tidak boleh diganti-ganti. Jadi di mana istilahnya gini loh Pak. Ada mana yang itu bingkainya bid'ah dan tidak itu harus dibedakan Pak. Jadi bingkainya bid'ah itu di ibadah mahdhu Pak. Seperti tadi sholawat, itu kalau di dalam sholat, ya sholat itu ya sholawat ya hanya seperti itu. Ya kan gitu toh, sholawat yang tahiyat kita baca itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang menambah kalimat Syafi'i, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina kama shallaita ala Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu sholawat itu mahdhu Pak, jangan dirubah-rubah Pak. Tapi di sholat juga boleh jenengan maca iku, namanya sholawat Ibrahimi. Terus jangan karena jenengan apal sholawat yang lain terus diganti dengan sholawat itu. Itu yang akan sesat itu. Kenapa? Enggak boleh dirubah. Doa barang itu kan di dalam sholat kan sudah terbingkai Pak. Jangan diganti-ganti Pak. Doa di dalam sholat bisa kita baca di luar sholat. Tapi di luar sholat kita boleh berdoa, tidak harus dengan doa yang ada di dalam sholat itu. Di luar sholat juga kita boleh doa itu dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Iya, enggak apa-apa. Jadi bingkainya di situ Pak, supaya kita nggak gampang terjebak kata-kata bid'ah itu Pak. Nah seperti sholawat juga begitu Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengingat saat sholat itu menjadi begitu indahnya, kagumnya. Nah kita diajarkan bagaimana bisa merasakan sholat. Sampai tadi itu Imam Al-Ghazali menyatakan sholat itulah sarana mi'rajnya orang yang beriman, hatinya nyambung dengan Allah. Saat itu lalu berdoa, terutama di sujud yang paling akhir itu Allah. Ya tentu yang sudah asar dari Rasulullah doanya nggak boleh ngarang-ngarang itu. Nah tentu orang itu sulit bisa merasakan kalau hatinya belum ditata untuk bagaimana melaksanakan ibadah itu, motivasinya apa. Kalau orang melaksanakan ibadah motivasinya karena semata-mata wajib, sulit bisa merasakan ibadah. Apa sampean kok sholat Cak? Ya wajib. Nah ini zuhur petang rakaat. Lah kok 2 menit wis mari yo. Ya sebenarnya kan wis. Nah, maka kita melihat orang itu kalau motivasi ibadah semata-mata wajib, ya pokoknya dilakoni. Zuhur petang rakaat gak dikurangi wis untung-untungan. Ya wis, lebih pirang menit mau? 1 menit setengah mari. Ya akhir apa? Wes bablas angine. Nah, Rasul kan menyatakan naha an nakratil ghurabi. Rasul melarang melalui sahabat Abi Hurairah, Rasul melarang seseorang yang sholat seperti burung mencucui makanan. Yang penting kali ini manuk nyucui panganan ini ya Pak. Apa ini Pak? Artinya tidak sedikit orang yang sholat itu ketika ruku, i'tidal, ketika sujud seperti burung cotot, seret. I'tidal burung ejek. Tapi wis ngene. Nggih. Nah, itu sulit bisa merasakan seperti itu, Pak. Kenapa? Karena motivasinya sudah bukan bagaimana dia dengan itu merasakan sholat. Maka disitulah sebagian ulama itu mensyaratkan sholat itu harus tumak nina. Apa tumak nina ini? Tenang, ruku, tenang, i'tidal, tenang, lalu sujud tenang. Yuk, tenang di situ. Maka supaya tenang itu dikai bacaan-bacaan, Pak. Bacaan itu nggak cukup dirasa di hati kerentek, Pak. Ini kerentek cepat, Pak. Cepat aja. Wis Allah ngerti maksudku lah. Iya kan? Di situ. Kalau dibaca itu di situ.
Karena memang bacaannya nggak wajib, Pak, tapi tumak ninanya itu. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah lungun. Jadi unsur itu, apalagi ketika sedang berjamaah. Kadang-kadang kan ketika jamaah itu nggak ada ketenangannya antara makmum mbek imam, itu kejar-kejaran, Pak. Gini mboten. Dan imam ngono dijeronggokno ya, Pak. Iki ngawur ya tadi imam. Oh niku ya ono, Pak, kadang-kadang itu karena enggak ukuran syariat. Ada itu, terutama sing rawan iku salat tarawih, Pak. Kan ada itu yang di Blitar itu. Nggih, Pak. Jadi ini gak ngono gak khusyuk jadi. Walah, sudrun. Nah, itu kadang-kadang ada itu. Ya Allah, Ustaz, kemarin sholatnya Ustaz, menggeh saya gak ngaputi. Oh, coba pet imamnya. Tak lihat imam sopo itu, tak telepon. Ustaz, ada protes dari jamaah kemarin jenengan ngimami kecewepetan Ustaz. Lah saya datang sudah dipesan ya Ustaz. Jamaah sini seneng sing cepet Ustaz. Subhanallah, lah sampean lho Ustaz. Iya gak apa-apa. Imam itu memperhatikan makmum, tapi jangan larut dengan makmum kan nggak peduli apakah benar apa tidak. Sementing kan pokoknya selesai kan itu. Nah sama imam, ya tetap harus tumak nina dong. Iya Ustaz, nanti begitu ya Allah, emang ngawur ya. Yo makanya jadi yo nggak boleh lama-lama, nggak boleh cepet-cepet. Itu dalam rangka tadi standarnya apa? Jadi merasakan itu. Disitulah maka motivasi kita kalau hanya wajib ibadah itu biasanya belum bisa merasakan. Karena beban, Pak. Tapi kalau sudah motivasinya karena butuhnya kepada Allah muncul, karena syukurnya kepada Allah itu yang ada, karena cintanya kepada Allah beda rasanya, Pak. Maka kita ungkap lagi motivasi-motivasi dalam beribadah. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket sepatu dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Kan sudah ada tanda tadi. Betul sudah takon lagi. Ada yang diskusi? Oke. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, berkah dan kita terus terbimbing untuk bagaimana bisa menikmati dan merasakan ibadah kita. Apa yang kita rasakan dalam beribadah, insya Allah itu berdampak pada apa yang kita rasakan setelah kita nanti di alam barzah, setelah kita nanti di alam akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi arzakina wa kasbina. Barakna fi dzurriyyatina wa usratina bi rahmatika rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.